Setelah sebulan lalu gue ke puncak Palasari, kali ini gue bareng Adit pergi ke puncak tetangganya, yaitu Puncak Kuta yang mempunyai ketinggian 1050 mdpl. Kenapa gue sebut kedua puncak ini tetanggaan? Karena jarak yang dekat serta view yang hampir sama, hanya saja beda trek dan ketinggian. Tepat jam 12 siang, kita sampai di basecamp pendakian Puncak Kuta. Untuk biaya registrasinya 20.000 per orang dan parkir motor 10.000. Sedikit briefing mengenai jalur pendakian dan diberitahu apa-apa saja yang dilarang di Puncak Kuta. Itu kan ada gerbang Mario, kalau di belok kanan masuk ke gerbang Mario ini itu. Dari gerbang Mario ini itu tinggal lurus, ikuti aja jalan setapak yang mau ke Curug ini kan ya. Lurus, ntar di sini itu ketemu kali kecil pertama, melintas ke jalan belok kiri. Belok kiri. Di sebelah kirinya juga pokoknya udah jelas tuh ya, ada gapura kecil Selamat Datang Gunung Kuta. Ntar masuk aja ke sebelah kiri ke arah gapura Selamat Datang Gunung Kuta ini itu. Dari gapura Selamat Datang Gunung Kuta ini itu sekitar 20 meter lurus, ntar ada pos 1 belok kanan. Tepat jam 1 siang, kita memulai trekking dari base camp. Nggak lupa juga berdoa dulu sebelum jalan. Oke, sekitar jam 1 kita start trekking dari base camp. Ternyata tuh jalurnya lewat pintu Curug Mario. Lebih 10 menit jalan dari tempat base camp, tempat start trekking kita udah nemu pelang selamat datang gitu. Selamat datang di Puncak Kuta. Kalau ke sana kayaknya Curug. Mantap. Sekitar 10 menit berjalan, kita sampai di titik start pendakian Puncak Kuta. Nggak jauh dari titik ini, sekitar 5 menit sampailah kita di pos 1. Udah ini nih, tiba di pos 1. Deket sih, sekitar 5 menit dari Selamat Datang Puncak Kuta. Nah, ini dia pos 1. Let's go. Dan langsung mengikuti arah petunjuk jalur. Adit karena sudah lama tidak mendaki, akhirnya dia minta break dan minum. Kata-katanya untuk hari ini, Puncak Kuta lumayan. Adit sudah tua. Adit sudah tua. Kenapa sih? Apa? Mau tukeran carrier ya? Enggak. Ntar aja. Oke. Wow, pemandangan yang sangat cantik. Kita terus lanjut jalan menuju pos berikutnya. Kecapean jadi gue yang bawa carrier sekarang. Adit mau pingsan tadi, bibirnya udah abu-abu. Tepat 20 menit kemudian setelah pos 1 kita sampai di pos 2. Di sini anginnya cukup kencang dan awan mulai hitam. Jadi kita memutuskan untuk tidak berlama-lama di pos 2 dan lanjut jalan.
Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, kita sampai di warung Kang Kemal. Kita rehat sebentar dan langsung jalan lagi. Bener gak? Hah? Akhirnya sampai juga di Bukit Wanapa. Gak jauh dari warung Kang Kemal, sampailah kita di Bukit Wanapa, titik area kita mendirikan tenda. Halo kawan-kawan, kita udah di tenda. Tadi waktu habis cari tempat camp, begitu datang kita santai dulu. Tiba-tiba rintik hujan. Terus sekarang hujan gede. Untung enggak hujan gede sih, rintik-rintik sedikit, tipis-tipis. Terus kita buru-buru bangun tenda. Ya udah deh. Bangun deh, ya kan. Nah, sekarang lagi masak. Kita makan dulu. Ini adalah menu pertama yang kita makan Di Nanjak Konten. Ini adalah Indomie ayam bawang dan telur dadar. Ini chefnya enak sekali. Coba gimana rasanya? Mantap. Ini gacor. Mari kita makan dulu. Nanjak Konten. Karena jarak tempat camp yang dekat dengan warung dan toilet, kita amankan dulu perbekalan air dan cuci-cuci. Setelah itu kita balik ke tenda untuk istirahat dan tidur. Dan terbangun saat matahari mulai terbenam. Karena perut lapar lagi, kita masak cireng deh buat ngemil-ngemil. Kan cireng yang sudah matang tapi ada yang gosong. Mas Adit banyak pikiran, kenapa bisa gosong? Lagi ngomongin masalah bisnis. Jadi terlalu serius. Enak banget kan? Kita makan dulu. Setelah itu sekitar jam 8-an kita keluar tenda dan api unggunan untuk menghangatkan badan. Balokin orang. Ini potek-potek. Mau ngebalokin orang. Nah, kerungu anjing. Sekitar jam 8 pagi, kita terbangun dan langsung mengisi perut lagi. Masak-masak, satset, terus langsung summit karena udah kesiangan banget. Kita udah pamit. Jam 9 pas, kita mulai summit ke Puncak Kuta. Jadi, di Puncak Kuta ini, dia memiliki ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Dan batas campnya itu sebenarnya sampai pos 3. Cuman kita memilih untuk camp di Bukit Wanapa. Nah, paginya setelah kita makan, kita jalan menuju Puncak Kuta. Ini kayak bakal ketemu pos 3 dulu. Baru habis itu mungkin Puncak Kutanya. Oke, lanjut terus mendaki konten. Nah, ternyata trek summitnya cukup enak, terlihat jelas dan gak licin jalurnya, tapi harus tetap hati-hati. Jantung berdegup kencang, soalnya kita jalan, nanjak terus, ya beginilah trek summit. Begini, udah miring banget, sampai kita banyak berhenti. Untuk menghela napas untuk mendaki konten. Nanjak Konten. 30 menit kemudian kita sampai di pos 3, batas mendirikan tenda. Di sini kita break sebentar untuk minum dan lanjut jalan lagi.
Dan akhirnya kita sampai di puncak Kuta. Setelah kita sampai di puncak Kuta dengan ketinggian 1050 mdpl, waktunya kita turun, bergemas ke tenda di campground sana, terus kembali ke kota. Jangan lupa pulang setelah berpijak. Mendaki konten! Dagi konten. Sampai tenda, kita istirahat sejenak sambil ngobrol-ngobrol tipis. Setelah itu, lanjut beres-beres untuk turun ke base camp dan pulang kembali ke rumah. Kira-kira begitulah perjalanan. Kita datang, singgah, dan pulang untuk kembali ke rumah. Akhir kata, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah sempat menonton video ini sampai akhir. Dan selalu ingat, jangan lupa pulang setelah berpijak.